Halo para sahabat, salam sehat dan tetap semangat. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dimanapun para sahabat semuanya tetap bahagia dan tetap selalu dalam lindungan Tuhan. Para sahabat, firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, yaitu akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang menyangkal dari imannya dan menyiksa diri mereka dengan berbagai-bagai duka. Lalu surat Rasul Paulus di kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, di sana dituliskan, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan kamu, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan kamu. Nah, para sahabat, satu ayat dari kitab Pengkhotbah, pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Di sana dituliskan, barang siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Barang siapa yang mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Wow, para sahabat, firman Tuhan tersebut menegur kita agar kita tidak mencintai uang, agar hidup kita tidak dikendalikan oleh uang atau tidak dikontrol oleh uang. Nah, para sahabat, tema video saya kali ini adalah cinta akan uang atau hamba uang, budak uang. Dan sebagai tokoh ilustrasi, saya akan ambil dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu Yudas Iskariot. Tentu semua para sahabat sudah mengetahui atau mengenal Yudas Iskariot. Dia adalah salah satu dari ke-12 murid Tuhan kita Yesus Kristus. Dia hidup bersama Yesus 3 tahun lebih, dan karena dia cinta akan uang, cinta akan kekayaan, maka dia menjual gurunya, yaitu 30 keping uang perak kepada para imam atau tua-tua orang Yahudi. Setelah dia menjual gurunya, lalu kita tahu endingnya, di mana Yudas Iskariot menggantungkan dirinya pada salah sebuah pohon, kemudian dia jatuh terkelungkup dan perutnya terbelah sehingga ususnya terurai keluar. Nah, para sahabat, melalui ayat-ayat, 3 ayat firman Tuhan yang telah saya berikan kepada para sahabat dan juga ilustrasi singkat dari tokoh Yudas, maka Tuhan menghendaki kita agar jangan mencintai uang lebih dari segalanya. Memang uang sangat penting bagi kehidupan kita manusia, karena kalau tidak ada uang, kita tidak bisa membeli sesuatu untuk kebutuhan hidup kita setiap hari. Namun Tuhan menghendaki jangan menaruh hati kita atau menempatkan uang di atas segalanya. Sebab para sahabat, sudah banyak kejadian-kejadian yang ada di dalam Alkitab maupun berita-berita yang telah kita dengar. Oleh karena kecintaan orang kepada uang melebihi dari segalanya, orang rela meninggalkan imannya, orang rela membunuh saudaranya hanya karena uang, atau orang rela mencuri atau korupsi oleh karena mereka lebih mencintai uang dan tidak takut akan dosa. Nah, para sahabat, kenapa Tuhan melarang kita untuk mencintai uang lebih dari segalanya? Yang pertama, kita ingat di Injil Matius, Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu menyembah kepada dua tuan, yaitu kepada Allah dan kepada Mamon.
Nah, Mamon ini adalah dewa berhala atau dewa uang, dewa kekayaan. Jika kita dikendalikan oleh Mamon atau dikendalikan oleh uang, maka hidup kita akan selalu dipenuhi dengan kekhawatiran. Kita akan selalu khawatir apakah uang kita bisa mencukupi kebutuhan hidup kita di masa yang akan datang. Padahal Tuhan berjanji di dalam Alkitab bahwa Tuhan akan selalu memenuhi kebutuhan kita, mencukupi kebutuhan kita dari hari ke hari. Kemudian orang yang mencintai uang berlebihan, hidupnya tidak pernah merasa cukup. Dia akan selalu kurang dan kurang. Ibarat seperti orang yang minum, orang yang haus, namun diberi minum air laut. Walaupun perutnya sampai membesar karena minum air laut, namun rasa hausnya tidak pernah akan hilang. Nah, begitu juga orang yang mencintai uang yang berlebihan. Dia tidak memiliki rasa puas, tidak memiliki rasa syukur atau rasa cukup akan uang. Maka dari hari ke hari dia akan selalu sibuk ke sana kemari untuk mencari uang, untuk mengumpulkan uang. Sampai dia lupa untuk berdoa, lupa untuk waktu untuk Tuhan, lupa waktu untuk anak, untuk pasangan hidupnya. Dan dia lupa bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara saja. Nah, para sahabat, melalui ayat dan renungan singkat di atas, Tuhan menghendaki kita agar hidup kita jangan dikendalikan oleh uang, jangan dikontrol oleh uang. Kita boleh bekerja untuk mencari uang, karena uang adalah benda mati. Kitalah yang harus mengontrol uang, kitalah yang harus mengendalikan uang, karena kita adalah manusia yang cerdas, memiliki akal budi, memiliki pikiran. Jadi, para sahabat, jangan dikendalikan oleh uang, tapi marilah kita kendalikan uang dalam kehidupan kita. Demikian video singkat pada kesempatan kali ini, para sahabat. Semoga video ini menjadi berkat bagi saya dan juga bagi para sahabat dimanapun berada. Tetap jaga kesehatan, tetap bahagia, tetap murah senyum. Semoga berkat dan rahmat Tuhan, berkat duniawi dan berkat surgawi selalu melimpah bagi kita semua. Salam sehat dan tetap